Haleluya, Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kita dalam pekerjaan kita selama seminggu sepekan. Kita datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan pada hari ini. Haleluya. Rasakan kasih
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
jelita. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu kami boleh ada Tuhan pada pagi hari ini. Kami seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu Bapa. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tubuh kami diberkati untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Kami rindu untuk mengalami Tuhan, mengalami mujizat-Mu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk membawa pujian kami yang terbaik melalui persembahan syukur kami, melalui pujian kami, melalui Tuhan nyanyian kami yang terbaik kami berikan kepadamu Bapa. Karena kami hidup, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami percaya sudah tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya ada kuasa Tuhan yang menaungi kami, yang bersama dengan kami. Kami percaya Engkau mengurapi, menjamah setiap kami, menyentuh setiap hati kami. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Ini kami Tuhan, kami berikan waktu kami yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami bersorak, kami menari, bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, yang datang dengan sukacita lambaikan tanganmu. Haleluya, di nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita angkat pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu
masih memuji nama Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kaki.
Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bersaksi. Sambil menunggu kita angkat pujian ini sekali lagi. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebagaimana tangguh menopang bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Jika belum ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
hambanya saya persilahkan. Benar Tuhan, kami yakin waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Meskipun terkadang dunia mengatakan bahwa waktu-Mu terlambat Bapa, tapi kami yakin apa yang Tuhan buat bagi kami, itu semuanya baik bagi kami, membuat kami lebih merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami, kami satukan iman percaya kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Otoritas Tuhan ada di tempat ini, berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap mendengarkan, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal pasal 23, kita akan baca ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya akan bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ini ditulis oleh Salomo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dia menuliskan ayat ini, menuliskan Amsal ini ya, pada saat banyak orang-orang atau yang dia lihat di sekitarnya itu mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Ya, bahkan Salomo pun pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia menasehati anak-anaknya, ya, bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa. Pada saat itu mungkin mereka melihat kenapa orang-orang yang berbuat dosa atau kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, ya, Tuhan izinkan mengalami keberhasilan, Tuhan izinkan mengalami hal yang membuat orang-orang tersebut yang merasa bahagia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana nasihat seorang Salomo ini melalui Amsal, dia mengatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya kita yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Alasan kita tetap hidup, alasan kita tetap berjuang Bapak Ibu Saudara, karena ada harapan, karena ada masa depan yang kita idam-idamkan. Itulah yang membuat kita tetap berjuang di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya. Negara Indonesia ini kenapa dia bisa ada hingga pada saat ini? Karena ada harapan. Ya, banyak ahli-ahli negarawan yang mengatakan bahwa puncak kejayaan Indonesia ini akan ada di tahun 2045 Bapak Ibu Saudara, di mana usia bangsa Indonesia mencapai usia 100 tahun. Ya. Memberikan harapan bahwa kita berjuang, ya, ada hal yang kita tuju, ada harapan, ada pengharapan yang menjadi impian kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai masyarakat di bangsa Indonesia. Nah, inilah yang membuat kita giat bahwa akan ada harapan, akan ada masa depan yang baik. Itulah yang kita kejar Bapak Ibu Saudara. Kita tahu orang-orang yang divonis mati oleh dokter yang usianya sudah tidak lama lagi, ya, usia tinggal 1 bulan, 2 bulan, itu harapan mereka patah Bapak Ibu Saudara. Ya, harapan untuk mau melanjutkan kehidupan mereka tidak ada. Ya, oleh sebab itu tidak heran para dokter untuk menghadapi orang-orang yang, ya, sudah mau mendekati kematiannya, mereka memberikan harapan. Ya.
Mereka katakan mujizat pasti ada, meskipun di dalam logika para dokter itu ini sudah tidak ada harapan lagi. Ya. Tapi pada saat diberikan harapan ya, kepada pasien-pasien ini, mereka ada semangat untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin tidak sembuh, minimal usia mereka bisa bertambah Bapak Ibu Saudara. Karena mereka semangat melawan penyakitnya. Mereka semangat melawan vonis. Mereka semangat melawan hal-hal yang membuat ya seolah-olah mereka sudah tidak ada harapan lagi. Inilah yang membuat mereka semangat. Ya. Karena kata firman Tuhan, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang tua berjuang karena ada anak-anak yang diperjuangkan. Berjuang untuk anak-anak mereka menghadapi masa depan. Untuk mereka menggapai cita-citanya, berjuang. Suami berjuang untuk istri, istri berjuang untuk suami. Ada target-target yang harus dicapai di dalam rumah tangga. Inilah yang membuat kita semangat. Bahwa kita yakin masa depan itu ada. Karena harapan ini adalah api di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, untuk kita semangat menjalani kehidupan ini. Ya. Banyak orang yang mengakhiri kehidupannya sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada yang bunuh diri. Ya. Kalau kita lihat di Jepang, Jepang ini negara yang paling banyak, paling tinggi tingkat bunuh dirinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mereka kehilangan pengharapan. Kalau kita nonton film-film Perang Dunia Kedua, pada saat Jepang itu kalah, mereka bunuh diri beramai-ramai. Pada saat mereka kalah, mereka dalam pikiran mereka tidak ada lagi harapan. Pada saat mereka kalah, mereka berkata lebih baik ya pulang nama daripada malu. Ya. Mereka mengakhiri kehidupannya. Ya. Saya membaca sebuah berita ya di Korea Utara. Ya. Itu pemimpin mereka melarang rakyatnya untuk bunuh diri. Ya. Kalau ada yang bunuh diri, ya, dia akan dihukum mati Bapak Ibu Saudara. Saya sampai heran melihat beritanya. Ini beritanya bagaimana? Ya. Orang dilarang bunuh diri, kalau dia melanggar dia akan dihukum mati. Ya. Saya sampai bolak-balik saya baca beritanya. Saya lihat komentar-komentar di bawah. Ya juga, kenapa masyarakat Korea Utara dilarang bunuh diri? Pada saat dia bunuh diri dia akan dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati pun dia sudah mati Bapak Ibu Saudara, karena dia bunuh diri. Karena harapan-harapan tidak ada. Ya. Banyak kita melihat anak-anak remaja ya yang bunuh diri. Hanya karena hal-hal sepele. Ya, banyak anak-anak remaja yang bunuh diri karena tugas di sekolah terlalu banyak. Dia tidak sanggup untuk bertemu gurunya. Bunuh diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Banyak orang-orang yang sudah tidak mau berusaha lagi, patah semangat pada saat dia berusaha, dia mengusahakan sesuatu gagal, dia patah semangat. Sehingga dia tidak mau melanjutkan lagi. Ya. Kehilangan motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Namun Salomo ingatkan bahwa masa depan itu sungguh ada. Ya. Dan harapan kita tidak akan hilang Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37. Di sana dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, kalau kita mau menerima pengharapan yang berasal daripada Tuhan, ya, kita mau menerima masa depan yang indah, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus memiliki hati yang tulus dan jujur Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang yang tulus dan jujur, dia pasti memiliki sukacita. Nah, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya, melalui Roh Kudus kita diberikan hati yang tulus, hati yang jujur, karena ada Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki hati yang tulus dan sikap yang jujur. Ya. Ini yang pemazmur katakan, kalau kita ingin memiliki masa depan, segala perbuatan baik kita tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Segala perbuatan baik kita. Meskipun kadang-kadang orang tidak menghargainya. Pada saat kita tulus,
pada saat kita jujur, ya, pada saat kita penuh dengan damai, ya, maka masa depan itu menjadi bagian kita. Beberapa hari yang lalu saya temani anak saya, Bapak Ibu Saudara, di mereka merayakan Waisak di sekolah, ya, hari raya agama Buddha. Karena anak saya sekolah di sekolah Buddha, saya antar. Ya, saya antar, kemudian ada salah satu orang tua juga yang mengantar anaknya. Dia tanya, "Bapak kerja di mana?" Saya katakan, "Saya melayani di gereja, saya hamba Tuhan." "Oh, tokoh agama?" "Iya, saya tokoh agama." Ya. Lalu dia katakan seperti ini, "Enak ya Pak ya jadi tokoh agama." Ya. Dia berbeda agama dengan kita. Ya. Dia katakan, orang tokoh agama itu kemana-mana enak. Sering dikasih secara gratis. Ya. Kadang-kadang kalau beli dikasih harga lebih murah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahwa memang semua tokoh agama rata-rata seperti itu. Ya. Kalau kami melihat biksu-biksu wanita yang di sana yang mengurus anak-anak, kami juga melihat orang tua sering memberikan sembako kepada mereka dan sebagainya. Dia katakan enak ya. Ya. Tokoh agama itu seperti memiliki hak khusus atau privilege pada saat dia melakukan sesuatu. Ya, dimudahkan. Ya. Kalau kita kemana-mana sepertinya enak, diutamakan tokoh-tokoh agama. Kalau dalam sebuah acara duduk paling depan. Ya, dia katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat ke kantor-kantor orang kenal, oh ini tokoh agama, akan disambut dengan baik. Berbeda dengan orang yang awam atau yang bukan tokoh agama. Saya katakan, ya puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya. Dalam hati saya juga katakan Bapak Ibu Saudara, meskipun banyak hal-hal yang mudah, tapi banyak juga hal-hal yang berat yang dialami. Ya. Kami harus menolong orang, kami harus diberkati untuk memberkati. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat kita memberkati orang, berkorban untuk orang lain, itu bukan hal yang mudah. Ya. Kata korban ini kalau tidak sakit bukan korban Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita berkorban kepada orang, tapi hal yang dibalaskan kepada orang melalui orang itu kepada kita berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kami pernah Bapak Ibu Saudara, kami suami istri yang membantu orang, tetapi ternyata di belakang ya kami difitnah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya katakan kepada istri saya, ya sabar, segala apa yang kita lakukan ya itu Tuhan perhitungkan dengan persis, dengan presisi. Tidak ada yang sia-sia, apapun yang kita lakukan. Ya. Bahkan kami pernah mendapatkan jadwal pelayanan, tiba-tiba di cancel Bapak Ibu Saudara, sehari sebelum pelayanan. Ya, karena ada pendeta lain yang baru datang, yang lebih terkenal baru datang dan siap melayani. Ya, saya sudah persiapkan khotbah beberapa hari, 1 minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Secara manusia, secara kedagingan kecewa Bapak Ibu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Ya. Bahkan para pelayan altar yang ada di tempat ini pun. Kadang-kadang kami sudah berlatih. Ya. Tiba-tiba pada saat hari Minggu mati lampu Bapak Ibu Saudara. Yang sudah kami latih mencari intro, mencari endingnya, interlude-nya, mencari chord lagu. Tiba-tiba pada saat hari Minggu mati lampu. Saya katakan kepada para pelayan altar, tidak ada yang sia-sia. Apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, meskipun tidak dianggap oleh manusia, meskipun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sia-sia. Nah, inilah janji Tuhan ya. Yang dikatakan di dalam Mazmur, perhatikanlah pada orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya. Kita berbuat baik. Inilah yang firman Tuhan katakan yang orang Kristen sering bangga-banggakan. Bila pipi kirimu ditampar berikan juga pipi kananmu. Kita membalas kebaikan dengan kejahatan. Maka masa depan itu menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang iblis suka menyerang kita dengan kekecewaan. Iblis suka menyerang kita dengan kekhawatiran. Ya, membuat iman kita mati. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini. Bahwa masa depan itu sungguh ada. Tidak ada yang sia-sia. Ya.
Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, hal yang kedua pada saat kita memperoleh masa depan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 24 ayat 14 di sana dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Hal yang kedua, pada saat kita ingin menerima pengharapan daripada Tuhan, kita harus menjadi orang yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Berhikmat. Ya. Berhikmat ini, pengertian hikmat ini banyak. Berhikmat ini artinya juga Bapak Ibu Saudara, kita memiliki inisiatif, kita memiliki kecerdasan, kepintaran, ya, berhikmat. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang berhikmat dalam kita melangkahkan kaki. Bahkan Injil mengatakan, ya, tulus seperti burung Bapak Ibu Saudara, dan cerdik seperti ular. Kita pun harus cerdik, berhikmat. Bahwa iman kita bukan iman yang buta. Ya. Kalau firman Tuhan katakan kita harus jujur dan tulus, di sisi lain kita pun harus berhikmat. Harus cerdik dalam kita melangkahkan kaki kita di tengah-tengah arus dunia yang semakin hari tidak menentu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar kita memiliki masa depan. Ya. Hikmat yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang percaya. Pada saat Tuhan berbicara kepada Salomo, ditawarkan Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang engkau pilih? Apakah engkau mau umur yang panjang? Apakah engkau mau kekayaan? Salomo tidak memilih umur yang panjang, dia juga tidak memilih kekayaan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dia pilih? Dia memilih hikmat. Dalam dia memimpin suatu kerajaan, suatu bangsa yang besar. Hikmat yang dia minta. Pada saat dia meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan dia harta kekayaan. Tuhan pun memberikan dia umur yang panjang. Sehingga kita tahu Salomo, dia meninggal di masa tuanya. Ya. Karena dia memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kita hikmat untuk memilih ke kiri atau ke kanan, untuk mengambil keputusan-keputusan, ya, dalam mencari pasangan hidup anak-anak muda. Tuhan berikan hikmat, ya. Dalam kita memilih pekerjaan, Tuhan berikan hikmat. Kita harus memikirkan hal-hal yang ke depan, harus ada perencanaan-perencanaan. Ya. Ya, kakak ipar kami Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dia ditawarkan bekerja di perusahaan yang gajinya besar, ya, gajinya besar, kontraknya itu 1 tahun kontrak, kemudian akan diperpanjang, tapi dia tidak memilih itu, dia tetap bertahan di pekerjaannya yang gajinya mungkin biasa standar saja, ya, tetapi dia sudah permanen. Dia katakan kalau saya mengambil yang gaji yang besar, namun kontraknya hanya 1 tahun, begitu kontrak selesai, saya tidak dilanjutkan. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Lebih baik saya dengan gaji yang biasa, tapi saya permanen katanya. Ya. Dia memikirkan itu dengan panjang. Dia memilih hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya katakan, oh iya benar juga ya. Padahal di perusahaan yang satunya itu 3 kali lipat pendapatan. Tapi dia menolak, dia tetap bertahan di pekerjaannya yang lama Bapak Ibu Saudara. Ini hikmat daripada Tuhan. Dan setelah beberapa bulan kemudian, ternyata perusahaannya itu bermasalah. Dan dia katakan, untung saya memilih. Saya tidak melihat keuntungan sementara. Belum 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak yang di PHK. Nah, ini hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan-keputusan, kita berdoa kepada Tuhan, kita sujud di kaki Tuhan, meminta hikmat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Kita minta Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mungkin tidak berbicara langsung seperti nabi-nabi, Tuhan menampakkan diri. Ya. Tapi mungkin Tuhan bisa memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa memakai orang tua kita. Tuhan bisa memakai istri kita, suami, anak-anak, orang-orang yang mungkin kita anggap lebih senior daripada kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Hal yang paling mudah Tuhan gunakan adalah ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, ya, mari kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu Saudara, dia berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Tuhan memberikan dia hikmat. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi, mereka senantiasa membaca Taurat itu, mengajarkan kepada anak-anaknya. Mereka membaca, bahkan dihafalkan, dihidupi. Sehingga hikmat itu menjadi bagian mereka. Ya, saya pernah membaca suatu artikel, saya tidak tahu ini benar atau tidak, karena bukan jurnal ilmiah, bukan jurnal pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, diadakan sebuah penelitian bahwa orang Jepang itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Setelah diteliti, kenapa mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Yang pertama itu karena makanan mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka sering makan makanan laut atau ikan-ikan, ya, dalam bentuk segar, karena mereka letak geografisnya itu ada di pinggir samudra. Ya. Samudra Pasifik, sehingga penghasilan mereka itu melalui laut dan itu menjadi konsumsi mereka. Bahkan ikan itu disajikan dalam bentuk setengah mentah. Ya. Dan kemudian budaya mereka, Bapak Ibu Saudara, yang membuat mereka ini kecerdasannya di atas rata-rata. Ya. Jadi ternyata otak kita ini bisa diteliti, Bapak Ibu Saudara. Seperti otaknya Albert Einstein itu sampai sekarang masih dipertahankan. Mereka ilmuwan meneliti kenapa dia bisa memiliki IQ yang sangat tinggi. Diteliti saraf-sarafnya. Dan yang paling mengejutkan, Bapak Ibu Saudara, saya membaca di dalam artikel itu, orang Yahudi itu memiliki sel otak atau saraf otak itu 20 kali lebih panjang daripada sel otaknya orang Jepang. Orang Yahudi. Kalau kita tahu orang Yahudi, mereka hidup di gurun. Meskipun di 20 tahun terakhir ini mereka memiliki pertanian yang sangat maju, tetapi kita tahu bagaimana sejarah mereka. Mereka pernah menjadi budak, mereka sering kalah perang, sering menang perang. Ya. Sering dijajah dan sebagainya. Tapi hasil penelitian diambil rata-rata sampel bahwa saraf mereka itu 20 kali lebih panjang daripada sarafnya orang Jepang. Ya. Karena ternyata saraf kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh ini bisa diukur berapa kilometer panjangnya jika ditarik lurus. Ya. Dan orang Yahudi ini 20 kali lebih panjang daripada orang Jepang. Saya lupa 2 kali atau 20 kali begitu. Ya, seingat saya 20 kali. Nah, setelah diteliti, kenapa mereka bisa memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata masyarakat pada umumnya? Karena seluruh perekonomian dunia itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan temuan-temuan yang besar itu adalah orang Yahudi. Albert Einstein itu juga keturunan Yahudi, Jerman Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pemilik Facebook, ya, pemilik Microsoft itu orang Yahudi. Mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ya, ternyata setelah mereka ditanya kepada tokoh-tokoh agama orang Yahudi, kenapa mereka memiliki kecerdasan? Ternyata mereka sejarahnya pernah makan roti yang turun dari langit, yaitu mana. Pada saat mereka ada di padang gurun, mereka makan mana, roti yang turun dari langit. Ya. Dan roti itu juga yang dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Dan nenek moyang mereka, sehingga pada saat mereka memakan roti yang turun dari langit itu, ya, tubuh mereka atau cara berpikir mereka berubah sehingga itu menjadi sifat turunan mereka hingga saat ini.
Nah itu cerita mereka Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang juga bingung kenapa mereka memiliki saraf yang jauh lebih baik daripada manusia pada umumnya. Ya. Nah kita sebagai orang percaya mungkin kita berpikir, apakah mungkin kita mau makan roti yang turun dari langit seperti orang-orang Yahudi pada saat mereka menuju ke tanah perjanjian? Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Roti perjamuan itu bukan mana sorgawi yang turun dari langit, itu buatan tangan manusia. Tapi Yesus katakan, akulah roti hidup, kata firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bahwa Yesus mengatakan dialah roti hidup. Kalau kita ingin memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, Yesus adalah firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan melalui membaca Alkitab setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita membaca Alkitab ini menjadi gaya hidup kita, orang percaya. Ya. Baca kitab setiap hari. Kita baca mulai dari awal hingga akhir. Jangan dilangkah-langkah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lihat, oh ayat ini bagus. Saya mau hafal, saya mau jadikan status, dia lompat lagi. Oh ayat ini bagus. Ya. Begitu masuk ke kitab bilangan dia bosan melihat silsilah-silsilah. Ya. Melompat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita baca mulai dari awal sampai akhir. Setelah habis kembali lagi ke awal. Disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Dan memberikan hikmat untuk kita dalam kita melangkahkan kaki di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Salah satu tokoh politik, ya, Ahok. Terakhir saya dengar dia membaca Alkitab itu sudah 17 kali Bapak Ibu Saudara. 17 kali bolak-balik. Ya. Kami di pastori, ya, semenjak kami menikah, ya sudah hampir 5 tahun, mungkin baru 3 kali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi sebelum itu sudah 5-4 kali kami menyelesaikan pembacaan Alkitab. Salah satu tokoh politik ini dia katakan dia 17 kali menyelesaikan pembacaan Alkitab. Itulah yang memberikan dia hikmat untuk memilih jalannya. Memilih jalan mana yang harus dia ambil Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ya, anak-anak muda terus giat dalam pendidikan. Ya. Kalau bisa setinggi mungkin menempuh pendidikan. Tuhan juga bisa menggunakan ya pendidikan kita untuk membuat kita berhikmat. Ya. Orang yang ya tidak menghargai didikan Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan memiliki dunia ini, kata firman Tuhan. Hargai setiap didikan, setiap hikmat, setiap teguran. Ya. Hal yang ketiga, Roma pasal 8 ayat 18. Di sana dikatakan, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang firman Tuhan katakan. Ya. Bahwa penderitaan yang kita alami ya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi landasan rasul-rasul untuk mereka terus melayani Tuhan. Karena mereka tahu masa depan itu sungguh ada. Orang yang memiliki masa depan, hal yang ketiga adalah orang yang mau memikul salib Tuhan. Mau memikul salib Kristus, orang yang mau berkorban dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kita belajar memikul salib Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak dapat dibandingkan ya dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Tuhan membalas segala sesuatu itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan.
Ayub, kita tahu bagaimana Ayub. Dia kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hartanya, budaknya, ternaknya, bahkan istri meninggalkan dia. Tetapi Tuhan menggantikan semuanya itu 4 kali lipat pada saat dia melihat kesetiaan Ayub. Bahwa penderitaan Ayub tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia. Firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau secara matematika, kita tabur 1 dapat 1 Bapak Ibu Saudara. Tapi ini berbicara tentang benih. Ya. Kalau orang Dayak itu tanam padi 1 kaleng, dia bisa dapat 100 kaleng. Ini berbicara tentang benih Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur, Tuhan akan ganti itu berlipat kali ganda. Orang Kristen memang tidak percaya terhadap hukum karma. Tapi kita tahu percaya terhadap hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Kalau kita menabur angin, kita akan memperoleh badai, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau memiliki masa depan yang indah, kita menabur saat ini Bapak Ibu Saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas itu di kemudian hari. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Peribahasa Indonesia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang harus kita terapkan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita menabur hal yang baik. Dan kita akan memperoleh hal yang baik. Mungkin usaha kita tidak dihargai orang. Tapi Tuhan bisa gantikan melalui saluran-saluran yang lain. Tuhan bisa bukakan pintu-pintu yang lain. Mungkin pada saat ini ada orang yang berusaha untuk menutup pintu berkat kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ada Tuhan yang siap membukakan pintu-pintu berkat yang lain untuk kita. Tidak ada yang sia-sia dalam kita mengiring akan Tuhan. Semuanya baik. Jangan sampai kekecewaan itu menjadi duri dalam daging kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kecewa dengan orang, kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, maka hidup kita tidak akan tenang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Itu karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Entah orang mau balas berbuat baik atau tidak, itu urusan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berbuat baik bukan agar kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini berbeda kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang yang di luar sana mereka berbuat baik melalui amal mereka, menjadi alat tukar mereka untuk keselamatan mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita berbuat baik karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Meskipun orang tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap berbuat baik. Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa memperhitungkan semuanya. Tuhan akan ingat semuanya Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah kita kerjakan. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita terima janji Tuhan dengan iman Bapak Ibu. Kalau kita imani firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita suka kecewa dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka meragukan kuasa Tuhan. Terkadang kita lupa akan janji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Kadang-kadang kita iri dengan orang-orang berdosa. Kenapa dia tidak kenal Tuhan, lebih Tuhan berkati. Ya. Mungkin saat ini kita sedang pikul salib. Mungkin saat ini kita sedang menabur, Bapak Ibu Saudara. Ada lagu yang mengatakan, bukan lagu Bapak Ibu, ayat yang mengatakan ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Dengan membawa berkas-berkasnya. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang baru pulang dari perbudakan, dari pengasingan. Mereka kembali ke negeri mereka, mereka melihat hancurnya negeri mereka sehingga mereka mulai menabur dari awal, Bapak Ibu Saudara. Mereka mencucurkan air mata karena mereka tahu ada harapan. Ada harapan untuk mereka bisa melanjutkan bangsa ini, bangsa Yahudi ini, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini. Mereka menabur, meskipun sulit, mereka menabur. Kita tahu bagaimana sekarang, bangsa yang kecil, hanya seluas Kabupaten Bulungan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ditakuti, disegani, dihormati oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Karena mereka menabur dengan meneteskan air mata. Berat Bapak Ibu Saudara, menabur dengan meneteskan air mata berat, bukan hal yang mudah. Tapi mereka mau melakukan itu. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Kita belajar dari Ayub. Kita belajar dari rasul-rasul. Kita mau menabur. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Menabur untuk anak-anak kita, menabur untuk tetangga-tetangga kita, menabur untuk saudara-saudara kita. Tuhan yang Maha Kuasa akan memperhitungkan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang nyata. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk kebaikanku.
bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Kami menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh mendengar suara-Mu yang manis pada hari ini Bapa. Dan kami percaya firman-Mu ini bertumbuh di setiap tanah hati kami yang baik, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi Tuhan Yesus saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan pengurapan Roh Kudus terus kembali bagi kehidupan hamba-Mu, mengalir Tuhan dari bagi kehidupan hamba-Mu, sehingga di mana hamba-Mu boleh terus berdiri. Berikan kekuatan, berikan terus keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang manis pada hari ini Bapa. Tuhan memberkati sebentar setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kami. Biarlah melalui persembahan syukur kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, guna hormat bagi kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan balas berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan seperti biasa, dimulai dari bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Sambil persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita. akan mendengarkan pengumuman kepada hambanya. Silakan. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita nanti malam atau sore jam 6:30 ada ibadah pemuda di tempat ini, ya, di mana ibadah ini bersifat pendalaman Alkitab. Ya, mungkin juga ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu juga bergabung, ya kami persilakan jam 6:30 malam.
Ya, akan banyak hal yang akan dibahas tentang pelajaran-pelajaran atau pendalaman-pendalaman Alkitab yang tidak didapatkan di khotbah-khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nanti malam jam 6:30 ya. Anak-anak muda mari datang, ajak ya, teman-teman yang lain. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Selasa ada doa Beston di tempat ini dimulai jam 7:30 sampai jam 8:30. 1 jam saja Bapak Ibu Saudara. Jam 7:30 malam sampai 8:30 ya. Kemudian ibadah rumah tangga kami dalam bulan ini bergumul untuk perkuliahan kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kuliah kami ini dari Senin sampai Kamis hampir setiap minggu terisi karena beberapa bulan yang lalu ada sempat dosanya berhalangan ya. Jadi Bapak Gembala juga pada saat ini sedang ada di Sulawesi Utara di Manado dan kebanyakan kami hari Kamis itu adalah puncak dari mata kuliah tersebut ya. Kami kuliah dari jam 7 sampai jam 10 kadang-kadang lewat sampai 10:30 ya. Dan untuk semester ini kami akan akhiri di minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi minggu ini kita belum ada ibadah rumah tangga, kita akan adakan lagi minggu depan. Ya, minggu depan mungkin kami sudah libur untuk masuk ke semester berikutnya. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui kami kuliah itu selang-seling. Jadi dalam minggu ini kami ada kuliah, minggu depan itu free. Ya, kemudian minggu depannya lagi kuliah selama 1 minggu, selama Senin sampai Kamis ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu kami mengatur bagaimana ibadah kunjung rumah tangga ini bisa selang-seling dengan perkuliahan kami. Ya, karena kami suami istri juga sangat-sangat membutuhkan tentang perkuliahan ini untuk menambah pembendaharaan kami dalam kami melayani akan Tuhan. Ya, kemudian hari Sabtu ada doa puasa. Bisa diakhiri bersama-sama dengan kami di pastori. Demikian juga hari Sabtu ada latihan untuk para pelayan altar. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu bersama-sama dengan kami untuk melayani dalam pelayan altar, baik itu singer, pemain musik, tamborin, ya bisa mendaftarkan ke Bapak Victor yang ada di belakang ya untuk bisa terlibat di dalam tim pelayan altar. Ya, terutama untuk anak-anak sekolah minggu yang wanita, yang perempuan, yang cewek bisa berlatih tamborin ya, karena penari tamborin ini sudah ada yang kuliah di luar, jadi kekurangan pemain tamborin, tapi ada generasi-generasi anak-anak sekolah minggu ya, yang sudah hampir-hampir remaja bisa melatih diri ya, untuk melayani Tuhan di tempat ini. Nanti bisa dikoordinir oleh adik Nita ya, yang singer pada saat ini. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita doakan terus Bapak Gembala agar tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan selama ada di Sulawesi Utara, ya, di Manado. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat pujian kita, besar Allahku.
Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan pada saat ini Bapa. Kami berdoa sebagai hamba Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kini Tuhan memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi Bapa. Apa yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan, kalau ada pada saat ini yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Kalau penyakit ini berasal dari kuasa kegelapan, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Kalau penyakit ini berasal dari kelalaian, kami ampuni kami Bapa. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kami lutut yang kuat, untuk kami terus berdoa kepada Engkau Bapa. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka, kiranya Tuhan memberkati, biarlah hikmat kemurahan-Mu menjadi bagian milik kepunyaan mereka Bapa. Tuhan juga memberkati anak-anak remaja pemuda dalam masa muda mereka. Tuhan tolong Bapa, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini menjadi terang berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Berkati juga pendidikan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini Bapa. Kami memasuki di tahun-tahun politik. Kami tahu ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jaga bangsa ini Bapa. Berkati semua gereja-gereja yang ada. Dari setiap denominasi gereja, Tuhan jadikan kami satu dalam kami melayani akan Engkau Bapa, dalam kami menjalankan misi amanat agung-Mu Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mulai dari kota-kota yang besar hingga pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan Yesus memberkati Bapa, kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Provinsi Kalimantan Utara. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati pada saat ini Kabupaten Bulungan. Tuhan memberkati kota kami Tanjung Selor Bapa, di mana kami tinggal pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk pembangunan kami. Tuhan juga tolong Bapa, pembangunan yang sedang kami hadapi, biarlah ini dapat selesai tepat pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, baik itu untuk pembangunan, mengembalikan milik Tuhan, persembahan-persembahan khusus, Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala yang sedang ada di Sulawesi Utara pada saat ini, Tuhan tolong Bapa, Tuhan jaga kesehatannya dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Tuhan kiranya menopang, Tuhan kiranya memberi kekuatan yang baru Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini, besok, dan sampai seterusnya hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.